Namanya siapa? Monica. Monica. Kenalin dulu dah. Kak Dayu. Ya. Oke. Sebelumnya udah pernah diajarin tentang memenuhi kebutuhan di sekolah? Pernah. Pernah. Jadi Kak Dayu jelasin sedikit tentang memenuhi kebutuhan ya. Nah, jadi kebutuhan adalah keinginan manusia akan sesuatu barang atau jenis yang diharapkan dapat memberikan kepuasan jasmani ataupun rohani, di mana kebutuhan manusia bersifat nyata dan tidak nyata. Jadi kebutuhan itu suatu hal yang kita perluin setiap harinya gitu. Nah, berbeda sama keinginan. Kalau keinginan tuh apa yang kita pengenin, tapi belum tentu itu yang kita butuhin di setiap harinya, kayak gitu. Jadi di sini tuh ada jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah keperluan yang harus segera dipenuhi atau kebutuhan pokok yang sangat penting atau kebutuhan dasar agar manusia dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik dan menjalani aktivitas sehari-hari tanpa hambatan. Jadi kebutuhan primer ini kebutuhan yang paling kita butuhin. Contohnya kebutuhan primer itu seperti pangan. Pangan itu kan makanan, minuman. Kan kita butuhin kan buat kehidupan kita sehari-hari biar kita tuh ada energi gitu. Terus yang kedua, sandang. Sandang itu kayak pakaian yang adik pakai ini. Pakaian, celana, sepatu, sandal. Itu kan adik pasti perlu sandang kan buat baju, celana. Nggak mungkin dong adik nggak pakai baju, pakai celana kan. Gitu. Terus yang ketiga itu papan. Bukan papan tulis deh ya. Papan itu seperti rumah atau tempat tinggal untuk beristirahat dan berteduh nih. Kayak rumah ini kan itu dia tuh termasuk ke papan biar adik tuh ada tempat buat istirahat dan berteduh biar kehidupan sehari-hari itu nyaman gitu. Terus di sini kan kakak ada sebuah gambar kebutuhan primer. Kan kakak udah jelasin tuh tentang jenis-jenis kebutuhan primer. Terus adik bisa nggak tebak ini tuh kebutuhan apa aja? Ini kan ada contoh kebutuhan primer. Nih, coba tebak. Gambar pertama ini apa? Kebutuhan pangan. Iya, kenapa disebut kebutuhan pangan? Karena itu makanan dan minuman. Betul. Terus yang kedua ini apa? Kebutuhan sandang. Iya, betul. Kenapa bisa disebut kebutuhan sandang? Karena untuk berpakaian. Betul. Yang ketiga ini? Kebutuhan papan. Iya. Kenapa bisa disebut kebutuhan papan? Karena bisa dibuat untuk beristirahat atau berteduh. Iya, betul. Terus selanjutnya yang kedua ini kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah keperluan yang dibutuhkan setelah semua kebutuhan primer atau pokok telah terpenuhi. Jadi kebutuhan primer itu singkatnya kayak self reward gitu. Kan misalnya adik udah beli apa nih? Beli makanan dan minuman yang biasa-biasa aja. Terus adik pengen makanan dan minuman yang lebih wah di restoran. Itu namanya kebutuhan sekunder. Karena adik udah memenuhi kebutuhan primernya adik itu. Jadi yang perlu diduluin itu kebutuhan primer deh ya. Terus yang ketiga kebutuhan di sini ada contoh kebutuhan sekunder. Di sini kayak nonton TV, menikmati hiburan, mendapat akses kesehatan, memerlukan internet, memiliki kendaraan, terus hobi. Terus
Contohnya itu kan kayak tadi kan beli makanan yang biasa-biasa aja, terus adik pengen beli yang wah, itu termasuk ke kebutuhan sekunder. Terus contohnya yang lain tuh misalnya adik kan udah capek nih belajar di sekolah, terus pulang sekolah tuh adik pengen nonton TV biar nggak terlalu mumet sama pelajaran gitu. Itu termasuk kebutuhan sekunder kalau adik nonton TV pas pulang sekolah. Tapi jangan berlebihan deh ya, harus ingat belajar juga buat tugas. Terus yang ketiga, kebutuhan tersier itu keperluan yang hanya bisa dipenuhi dan dikonsumsi seperti benda-benda mewah. Misalnya adik beli emas, perhiasan, mobil mewah, itu kan itu nggak terlalu kita butuhin kan, itu kayak apa namanya ya, keinginan yang kita penuhi tuh, tapi nggak terlalu penting buat kita tuh. Selanjutnya, pentingnya memenuhi kebutuhan dasar. Jadi pemenuhan kebutuhan dasar sangat penting karena yang pertama itu kesehatan fisik dan mental. Jadi kita tuh harus memenuhi kebutuhan dasar biar fisik dan mental kita itu tetap bagus, karena kita tuh butuh kasih sayang dan rasa memiliki dan mendukung kesehatan mental gitu. Jadi kalau kebutuhan kita itu terpenuhi, pasti kesehatan fisik dan mental kita itu juga bagus gitu. Selanjutnya yang kedua, perkembangan optimal. Jadi anak-anak yang kebutuhan dasar terpenuhi cenderung tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, kualitas hidup yang baik. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Jadi kalau adik dah memenuhi kebutuhan dasarnya adik, pasti adik tuh jadi lebih senang, terus merasa lebih puas gitu, soalnya pasti udah memenuhi ini seperti makanan, pakaian, rumah. Jadi kayak nggak terlalu nggak terlalu terbebani gitu, soalnya kebutuhan dasar itu udah terpenuhi. Beda kalau kebutuhan dasar itu nggak terpenuhi, pasti bingung kan mau makan apa, baju kurang, rumah kurang nyaman, pasti gitu kan jadinya gitu. Terus nah ini perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi yang kayak Kak Dayu jelasin tadi itu, kebutuhan adalah hal-hal yang esensial untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Sementara keinginan adalah hal-hal yang diinginkan untuk meningkatkan kepuasan atau kualitas hidup, namun tidak bersifat krusial. Jadi krusial itu artinya nggak penting gitu loh. Terus kebutuhan memiliki prioritas lebih tinggi karena berkaitan dengan langsung dengan kelangsungan hidup. Kayak tadi nih, makanan, pakaian, rumah, kan itu sebagai kelangsungan hidup. Terus sedangkan keinginan dapat ditunda atau diabaikan tanpa dampak signifikan pada kehidupan, kayak gitu. Contoh itu misalkan adik udah punya HP nih, terus adik tuh pengen HP yang lebih bagus, tapi sedangkan HP yang adik yang lama itu nggak rusak gitu. Jadi kan masih bisa ditunda tuh keinginannya untuk di HP yang lebih bagus lagi gitu. Nah ini yang lebih detail. Kebutuhan itu hal-hal yang diperlukan untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air bersih. Pemenuhan kebutuhan bersifat objektif, artinya berlaku untuk semua orang. Jadi semua orang kan perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, air bersih, kayak gitu, buat memenuhi kehidupannya.
Oke. Terus yang ini, keinginan adalah hal-hal yang diinginkan untuk meningkatkan kepuasan atau kualitas hidup, namun tidak esensial untuk bertahan hidup. Contoh nih, kayak yang kakak jelasin tadi, gadget baru, terus liburan, makanan mewah. Itu tuh pemenuhan keinginan bersifat subjektif, artinya berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi keinginan tuh yang nggak terlalu penting-penting banget gitu loh, cuman buat kepuasan kita sendiri aja kayak gitu. Oke, selanjutnya ini ada hubungan antara kebutuhan dan keinginan. Biar bisa nanti. Jadi yang pertama itu prioritas, itu kebutuhan biasanya menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi sebelum keinginan. Misalnya seseorang yang kelaparan akan lebih fokus untuk mencari makanan, yaitu kebutuhannya, daripada membeli pakaian baru gitu. Karena kan kita makan tuh untuk mendapatkan energi kan gitu. Terus kalau udah dapat energi, baru kita bisa beli pakaian baru atau keinginan. Terus pengaruh, yaitu keinginan dapat muncul dari pemenuhan kebutuhan. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, individu cenderung mengembangkan keinginan untuk hal-hal yang lebih kompleks atau mewah. Misalnya, setelah memiliki rumah yang layak, seseorang mungkin mulai menginginkan perabotan yang lebih mahal atau dekorasi yang menarik. Jadi kan kebutuhan itu kan rumah. Terus setelah udah punya rumah ini, pasti adik pengen kan beli kayak televisi, sofa, atau souvenir lain yang mewah, yang mahal, biar rumahnya kelihatan lebih bagus gitu. Terus ini motivasi, yaitu keduanya berfungsi sebagai memotivasi bagi perilaku manusia, yaitu kebutuhan mendorong individu untuk bertahan hidup, sementara keinginan dapat mendorong individu untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi atau meningkatkan kualitas hidup. Kayak yang kakak jelasin tadi kan, kebutuhan itu kan makanan, itu biar kita tetap bisa beraktivitas. Kalau adik nggak makan pasti lemas kan gitu. Terus kalau keinginan itu kan memotivasi kita biar lebih untuk meningkatkan kualitas hidup gitu. Itu keinginan gitu. Kalau keinginannya adik udah tercapai, pasti pengen yang lebih kan. Tuh contohnya kayak gitu. Terus dampaknya, dampak jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Yang pertama itu masalah kesehatan yang kakak jelasin tadi itu. Kalau airnya nggak bersih, pasti kita tuh mendapatkan penyakit kayak gitu. Terus yang kedua, gangguan emosional, itu kurangnya kasih sayang dapat menyebabkan perasaan kesepian atau depresi. Jadi kasih sayang itu termasuk kebutuhan dasar juga. Kalau adik nggak dapat kasih sayang, pasti adik merasa kesepian, nggak ada yang sayang gitu. Jadi kasih sayang itu juga sebuah kebutuhan dasar. Terus penurunan prestasi, jadi itu termasuk kurangnya rasa percaya diri, dapat mempengaruhi kinerja sekolah. Jadi kalau teman-temannya adik punya barang-barang yang bagus itu, terus adik minder, adik nggak punya, itu termasuk penurunan prestasi karena adik nggak pede itu sama adik gitu, karena adik nggak punya apa yang dipunyain sama temannya gitu. Terus cara untuk memenuhi kebutuhan itu contohnya itu kayak
adik belanja di warung, di Alfamart, di Indomaret, di toko baju, toko sepatu, yang toko-toko itu termasuk memenuhi sebuah kebutuhan. Nih, contoh yang pertama itu belanja ke warung atau di pasar. Nah, warung itu sebagai produsen karena menyediakan barang dan jasa, dan konsumen atau pembeli itu yang menikmati dan menggunakan barang dan jasa dari produsen sehingga kebutuhan pembeli dapat terpenuhi. Contohnya kayak ini contoh yang pertama. Ini kan di warung kan, terus warungnya ini tuh yang menyediakan barang dan jasa kayak ini tepung, terus jajan, terus apa lagi nih, minyak, beras, gula, itu kan yang kita butuhin setiap harinya. Terus pembeli, ibu-ibu ini termasuk dia pembeli karena dia itu yang membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dia. Misalnya ibu ini beli beras, kan perlu beras buat masak nasi kan gitu. Jadi dia tuh butuh warung ini untuk bertahan hidup, untuk membeli barang dan jasa agar bisa bertahan hidup itu. Terus yang kedua, ini contohnya tuh belanja online. Pernah belanja online kan pasti kan? Pernah. Terus orang yang membuat barang dan jasa itu, yang menyediakan barang dan jasa disebut produsen atau produksi. Jadi toko-toko online itu disebut produsen karena dia yang menyediakan barang dan jasa. Lalu akan dikirim. Nah, setelah dikirim akan diterima dan digunakan oleh konsumsi atau konsumen. Konsumen itu kita yang check out barang itu kita disebut konsumen karena kita tuh udah menerima dan memakai barang yang telah kita check out gitu. Ini contohnya kayak gini. Ini kan yang menjual barang gitu, yang menjual barang. Misalnya kayak adik beli baju di toko Oren misalnya, ini dia yang masukkan barang di toko Oren. Terus kalau adik udah check out, nanti itu akan dikirim sama ini distribusi atau distributor gitu. Itu kayak kurir, JNT, JNE gitu. Terus kalau udah dikirim, terus pasti akan nyampe ke konsumsi atau kita yang membeli, yang check out barang itu. Jadi gini siklusnya tuh, dari produksi ke kurir baru ke kita yang beli. Gitu contohnya. Oke, udah paham? Tos dulu dong. Kan tadi kakak udah jelasin tentang produsen dan konsumen. Nah, adik bisa nggak jelasin lagi apa itu produsen? Apa itu produsen? Yang menyediakan barang dan jasa. Contoh produsen itu kayak apa? Warung atau Alfamart yang menjual. Oke, pintar. Tadi kan kakaknya jelasin tentang konsumen. Nah, adik bisa nggak jelasin apa itu konsumen? Apa? Konsumen apa? Konsumen itu adalah yang membeli barang dan jasa dari produsen. Betul. Nah kan adik sudah beli apa tadi ini? Minuman sama makanan. Sudah termasuk ke memenuhi kebutuhan primer karena jadi termasuk ke makanan dan minuman. Oke? Udah ngerti? Kasih dulu dong.